Assalamualaikum. Apa jadinya jika seorang gadis miskin harus menyerahkan hidupnya demi menyelamatkan keluarganya? Ia dinikahkan dengan lelaki tua misterius. Tapi malam pertama membuatnya terkejut. Jangan lupa tekan like, tulis asal kota kalian di komentar, dan subscribe agar kami selalu bisa menghadirkan kisah-kisah penuh makna untuk menemani harimu. Semoga Allah membalas setiap kebaikan kalian. Selamat menyaksikan. Suara azan maghrib terdengar menggema dari kejauhan, menembus jendela kayu rumah Ningsih yang mulai lapuk. Ia duduk mematung di ruang tengah, memegang erat secari kertas yang bergetar di tangannya. Surat tagihan. 127 juta rupiah. Nama ayahnya tercetak jelas di pojok kanan atas. Tenggat waktu, Jumat ini. Ibunya, Bu Kasni, terduduk lemas di lantai, tak henti memijat pelipisnya. Sementara ayah mereka hanya bisa batuk-batuk keras dari kamar belakang. Sejak gagal panen 2 musim lalu, hidup mereka seperti tenggelam dalam rawa. Satu persatu barang dijual. Tapi utang itu terus mengintai. Ibu, kalau dijual semua, sawah dan rumah, tetap gak cukup ya? Bisik Ningsih, menahan tangis. Bu Kasni mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ibu udah minta tolong ke Pak RT, ke tetangga. Tapi siapa yang mau minjemin uang segitu? Apalagi buat orang sekarat seperti ayahmu. Saat itulah, pintu diketuk. 3 kali. Suaranya berat dan pelan. Dan di baliknya berdiri Pak Sumarno. Pria tua, 58 tahun, duda tanpa anak, dikenal kaya dan licik. Namun dikenal juga suka membantu, dengan syarat. Kalian butuh uang, kan? Katanya tanpa basa-basi. Saya lunasi semua. Tapi dengan satu syarat. Waktu seakan berhenti. Jantung Ningsih berdegup tak karuan. Dalam hatinya, ia sudah tahu apa syarat itu. Dan malam itu, dalam diam, ia menerima takdir yang seharusnya bukan miliknya. Pernikahan berlangsung diam-diam. Tanpa undangan, tanpa pesta. Hanya penghulu, 2 saksi, dan mata-mata yang kosong. Ningsih mengenakan kebaya pinjaman. Wajahnya dipulas seadanya. Sementara Pak Sumarno, mengenakan setelan tua berwarna coklat, berdiri dengan tubuh tegap dan mata penuh kemenangan. Saat ijab kabul diucapkan, Ningsih hanya menunduk. Tak ada air mata, hanya hening. Setelah akad, Ningsih diboyong ke rumah megah bergaya kolonial di ujung kota. Rumah itu besar, namun dingin. Seperti museum yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Dindingnya putih pucat, dan lorongnya panjang. Di malam pertama, Ningsih duduk memeluk lutut di sudut ranjang. Seperti berusaha melindungi diri dari terkaman Pak Sumarno. Tapi yang terjadi sungguh di luar dugaan. Pak Sumarno tidak mendekati kasur tempat Ningsih duduk. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatapnya lama, lalu berkata lirih. Aku tak akan menyentuhmu. Tenang saja. Kau hanya perlu ada di sini. Sebagai istri. Status. Ia lalu pergi ke kamar lain. Meninggalkan Ningsih dalam ruang penuh tanda tanya. Hari-hari Ningsih berlalu seperti bayangan. Pak Sumarno bangun pagi, sarapan sendirian, lalu pergi entah kemana. Sedangkan Ningsih banyak berada di kamar. Ia baru keluar kamar saat Pak Sumarno tidak ada. Pak Sumarno tak banyak bicara. Ia hanya meninggalkan larangan satu hal. Jangan buka kamar tengah. Kunci tidak ada. Jangan cari. Namun manusia, semakin dilarang, semakin penasaran. Ningsih sering lewat depan kamar itu. Terkadang malam hari, terdengar langkah atau suara samar, seperti gumaman. Pernah ia coba menempelkan telinga di pintu, dan mendengar suara musik anak-anak, pelan sekali, seperti dari dunia lain. Dan suatu sore, saat Pak Sumarno pergi, Ningsih menemukan kunci tua di balik laci lemari ruang tamu. Ia tahu, ini untuk pintu itu. Dengan tangan gemetar, ia putar kunci, dan pintu terbuka pelan. Ruangan di dalamnya seperti beku oleh waktu. Ada ranjang kecil, boneka usang,
lukisan anak kecil, dan di pojok, altar kecil dengan bingkai foto perempuan muda. Wajahnya mirip dirinya. Ningsih mendekat, melihat tulisan di bawah foto itu, Raras Wulandari, 1988-2008. Ia merasa kakinya lemas. Siapa perempuan ini? Kenapa wajahnya mirip dirinya? Karena kepala Ningsih penuh dengan rasa penasaran dan juga ketakutan. Di hari berikutnya, Ningsih mengorek jawaban. Ia bertanya pelan kepada Embok Sri, pembantu lama rumah itu. Embok Sri menatapnya lama, lalu berkata pelan, Bu Raras itu istri Pak Sumarno dulu. Cantik, pintar. Tapi keluarga suaminya gak setuju. Umur Bu Raras baru 20 waktu nikah. Mereka anggap dia cewek kampung. Mirip kamu. Akhirnya Bu Raras gak kuat. Ditemukan meninggal di kamar mandi kamar itu. Bunuh diri. Ningsih tercekat. Dunia seakan runtuh. Kini ia paham, kenapa Pak Sumarno mencarinya. Kenapa ia dipilih untuk menjadi istrinya. Karena wajahnya. Karena ia adalah bayangan masa lalu yang tak selesai. Malam itu, Ningsih tak bisa tidur. Ia tahu, dirinya bukan istri, yang walaupun bayaran. Ia hanya pengganti. Beberapa minggu kemudian, rumah itu didatangi keluarga besar Pak Sumarno. Mereka kaget melihat kehadiran Ningsih. Apa maksudnya ini? Dia nikah sama perempuan kampung ini, gerutu seorang wanita bergaun mewah. Dia pasti mengincar harta. Salah satu keponakan, Dava, pria 30-an dengan aura curiga, mendekati Ningsih. Kamu tahu nggak, Pak D itu, dia penyendiri. Tapi kami curiga, dia simpan sesuatu yang aneh dari masa lalu. Kamu tidak tahu apa-apa. Dan kamu bukan bagian dari keluarga ini. Saat itu pula, Pak Sumarno mengalami serangan jantung ringan. Dava mengira ini saatnya mengambil alih. Mereka pura-pura cemas. Pak D, kenapa Pak D? Mereka tidak segera membawa Pak Sumarno ke rumah sakit. Tapi Ningsih yang cekatan menelepon ambulan. Di rumah sakit, sebelum pingsan, Pak Sumarno menuliskan wasiat. Ia panggil notaris. Wasiat itu jatuh seperti petir ke kepala keluarga. Semua harta, rumah, aset, dan tanah jatuh kepada istrinya yang sah, Ningsih. Bak disambar petir. Keluarga Pak Sumarno tidak membayangkan ini semua bisa terjadi. 2 bulan setelah kepergian Pak Sumarno, rumah itu berubah fungsi. Dicat ulang. Ruang tengah diisi meja kayu panjang. Dapur selalu penuh aroma masakan. Ia tidak ingin di rumah sendiri ya. Maka ia mengundang siapa saja yang mau datang ke rumahnya. Maka, anak-anak muda berdatangan. Ningsih kini bukan lagi gadis miskin dari desa. Ia adalah perempuan yang pernah dijual, tapi menolak hidup sebagai barang. Ia berdiri sebagai pelindung untuk mereka yang nyaris kehilangan harapan. Sore itu, di halaman rumah yang kini menjadi tempat aman bagi para perempuan muda, Ningsih berdiri menatap langit. Ia bukan Raras. Ia bukan boneka pengganti. Ia adalah Ningsih. Dan kali ini, ia memegang kendali atas hidupnya sendiri. Dari seorang gadis yang hampir tak punya pilihan, menjadi wanita kuat yang mengubah takdirnya sendiri. Hidup memang tak adil, tapi dengan keteguhan hati, luka bisa berubah jadi cahaya untuk banyak orang. Pos 1 Bit. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Saya ikut merasakan perjuangan Ningsih. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Kisi-Kisi Kisah.